Ustaz Munzir, Ustaz Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan, sahibul haul, yaitu keluarga besar almarhum Bapak Haji Mahdhari dan almarhumah Ibu Hajjah Habibah. Dalam hal ini para putra putri menantu beliau, yaitu Bapak Abdul Kafi, Bapak Baihaqi, Bapak Yanis, dan yang lain-lainnya, yang juga sama-sama kita hormati guru kita al-karam Bapak Ustadz Haji M. Husni Mubarak LC MTHI, guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Nasruddin, guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Izzuddin Hasan SPDI, guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Munzir Tamam Nur Munzir Muharram, lupa ada zirnya. Dan juga orang tua kita, yaitu Bapak Haji Nur Hadi, Bapak Mahfuz, Ketua Musholla Al-Awwabin, Bapak Ustadz Haji Imam Mahmuddin, guru kita Bapak Ustadz Abdul Muaz MC internasional, Bapak Ustadz Husni Mubarak, dan juga teman-teman saya Bapak Haji Hamidi, Bapak Marwi, Bapak Ustadz Abdul Wadud, Bapak Aweng. Itu makan kacang masuk itu. Ya, kami minum obat ya. Ya. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis haul yang insya Allah semua kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Malam ini yang paling bahagia adalah para arwah almarhumin almarhumat yang dihaulkan. Wabil khusus yang paling bahagia yaitu almarhum Bapak Haji Mahdhari dan Ibu Hajjah Habibah, karena malam ini dapat hadiah besar dari para anak mantu dan dari kita semua yang hadir. Insya Allah hadiah yang besar ini akan disampaikan oleh Allah kepada para almarhumin almarhumat yang dihaulkan, sehingga mereka yang berada di alam kubur Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak hadir sekalian, walaupun ada haul umum ya, haul engkong gudang, tapi anak menantu rasanya kurang puas kalau doainnya bareng-bareng. Ya, kalau bareng-bareng kan nasi senampan rame-rame. Kalau hari ini, malam ini senampan apa? Dewek. Ya, jadinya almarhum Bapak Mahdhari dan Ibu Hajjah Habibah, wah, luar biasa Pak. Nampannya gede, makanannya juga enak, membuat kuburannya semakin terang, semakin lega, semakin betah di alam kubur. Amin. Para bapak hadirin sekalian, setiap kita hadir haul, yang paling pertama adalah zikrul maut. Sudah pasti itu ya, mengingatkan kita tentang kematian. Sekarang mati cepet banget, kagak nunggu tua. Kalau almarhum Bapak Mahdhari mah ya puas dah hidup, karena meninggalnya sudah, memang ya sudah tua. Tapi orang-orang sekarang masih muda, masih energi, sudah pulang ke rahmatullah. Di kampung kita, tetangga kita hampir setiap apa? Pojokan. Sampai kadang-kadang bingung kita bagi waktu untuk bisa hadir. Makanya kalau nanya nyampe no almarhumah Ibu Maskuro ya, udah berapa malam, sampai malam apa ya? Iya, karena belum pisan Pak. Nah, emang mengiter baik gini ya. Insya Allah mudah-mudahan kita yang masih hidup ya Pak ya, terus akan mempersiapkan ketika kematian itu datang. Kapan aja datang ya nggak apa-apa. Mau besok datang alhamdulillah, mau tahun depan juga datang alhamdulillah. Kapan aja datang kematian nggak masalah. Yang penting apa? Siap. Ya, masalahnya karena kagak siap-siap gitu. Jadinya belum juga Pak mau kalau besok mau mati. Malam ini kita diberikan pelajaran, diberikan nasihat oleh almarhum dan almarhumah. Apa nasihatnya Pak? Kita bahas yang almarhum dulu ya, mana yang dihaulin dua ini ya. Almarhum Bapak Haji Mahdhari, beliau ini memang profesinya pedagang, tapi boleh dibilang beliau pedagang yang jujur. Sehingga dulu saya pernah dengar omongan-omongan orang kampung, tuh Haji Dori dagang beras, dia mah berangkat pagi-pagi, belum sampai siang udah habis.
laku, langganannya banyak yang seneng sama beliau. Karena orang dagang itu Pak, yang pertama jujur. Kalau jujur udah pasti siapapun seneng. Ya. Makanya kata Nabi, alaikum bisidqi. Kamu ini wajib berlaku jujur. As-sidqu yahdi ilal birri. Karena orang jujur itu akan mengarah menuju kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Orang yang berlaku baik itu pasti akan masuk ke dalam surga. Ini almarhum Pak. Orangnya jujur, maka semua yang dilakukan membawa kebaikan-kebaikan. Kalau udah berlaku baik, maka cuma satu balasannya, surga. Ya. Jadi almarhum Bapak Haji Mahdori, beliau ini tinggal menunggu hari kiamat, dihisab, masuk ke surga berkat kejujurannya. Makanya salah satu sifat Nabi itu as-sidqu, jujur. Jadi pedagang-pedagang yang seperti Nabi, maka dia akan mengikuti, karena kan profesi Nabi salah satunya apa? Pedagang. Ya, dan Nabi ketika dagang itu dicintai banyak orang. Sampai orang-orang orang-orang non-muslim ya, orang-orang yang tidak seagama dengan Nabi kuat meramalkan, ini memang orang bener nih, dari akhlaknya udah kelihatan ini orang bener ya, karena punya sifat apa tuh? Jujur. Nah, almarhum ini salah satu yang punya sifat apa? Jujur. Yang kedua Pak, almarhum ini termasuk yang Nabi sebut sebagai usaha terbaik. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ayyul kasbi atyabu ya Rasulullah. Usaha yang paling atyab, yang paling baik, yang paling bagus itu usaha apa? Kata Nabi, ar-rajulu biyadihi. Orang yang usahanya dari tangannya. Kalau almarhum bukan tangan doang. Tangan sama apa? Kaki. Karena dia tiap hari apa tuh? Wah, bersepeda. Jadi tangannya bekerja, kakinya bekerja. Ini pertanda bahwa usaha terbaik. Jadi usaha terbaik itu Pak adalah usaha yang dari tangan sendiri. Makanya orang nggak boleh begini mulu, ya, minta terus. Maka usaha dengan tangan sendiri. Apa aja yang dengan tangan sendiri? Kulit, ya, macul, nanem, itu Pak. Termasuk atyabul kasbi. Mau nyopet mah bukan, ya. Dari tangan sendiri kata nyopet ya. Usaha juga dia, bukan. Karena nyopet itu ngambil hak apa? Hak orang. Ya. Mancing boleh. Nyala tuh boleh. Ya. Nyala boleh. Kalau yang agak intelek nulis. Nah, iya jalannya jangan diempang orang. Pokoknya usaha-usaha yang dari tangannya itulah yang disebut Nabi bai'un mabrur. Jual beli yang mabrur, itu jual beli yang dari tangan sendiri. Ya, besok jangan salah tafsir. Ini dari tangan buah, walaupun buah boleh ngambil, boleh nyopet juga ya. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi tangan yang boleh menghasilkan. Makanya ada sebuah riwayat apa? Bai'un mabrur itu usaha atau dagang yang mabrur itu ya yang cocok tanam tuh. Kan dia nanam doang Pak. Yang nungguin siapa? Allah kan gitu ya. Apalagi kalau nanam kangkung zaman dulu ya. Kangkung zaman dulu kan nggak
nggak diambil-ambil apa itu akarnya, potong doang ya. Sekali nanam apa? Sekali nanam banyak hasilnya. Kalau sekarang kan kangkung tanam cabut semua, habis kayak bayam gitu ya. Akarnya yang mahal apa tanahnya yang mahal? Ya. Tanahnya yang mahal. Sama aja tuh Bapak kayak orang pergi haji dari hasil jual apa? Kangkung. Karena dijual kangkung sama tanah-tanahnya ya. Jadi berangkat. Nah, para bapak hari sekalian, ini sosok almarhum Pak ya, luar biasa. Maka beliau ini Pak salah satunya apa Pak? Jadi kalau tukang beras itu Pak, kebiasaan baiknya nih, beliau ya, nggak tahu tukang beras yang lain mah. Itu kan kalau ngeliterin Pak, seret, nggak semua. Dimuncungin dikit, sisain dikit. Itu biasanya gitu tuh. Kalau tukang beras yang apa tuh? Yang jujur. Ya, alhamdulillah. Untuk apa Pak? Untuk apa tuh dimuncungin sedikit? Kalau ada dalam 1 liter itu kurang sempurna, dia disempurnakan sama yang muncung. Ketutup. Jangan liternya diketok ke atas. Ya, ini kata Yanis gitu dulu. Supaya 1 liter tuh kurang, sama Yanis diketok bawahnya. Ya kan? Akhirnya bapaknya marah banget. Iya. Jangan sampai Pak gara-gara beras sebutir, 2 butir, 3 butir, 100 butir yang gara-gara kita lebihkan, itu yang membuat satu ibadah orang itu tertolak. Yang kedua, doanya enggak naik. Yang ketiga, darah dan daging mengalir, fannaru aula, maka neraka lebih utama untuknya. Gara-gara ngelebihin beras berapa? 2-3 butir. Ya, makanya orang dulu dimuncungin sedikit. Nah, itu yang dilakukan almarhum. Makanya bapak-bapak yang dagangnya seprofesi ya, kayak dagang jeruk, dagang apa tuh yang timbang-timbangan, penuh dengan timbangan, maka ketika kita nimbang, diapain tuh? Dilebihin, diangetin dikit biar kita mendapatkan nilai keberkahannya di muncungnya itu Pak. Dilebihnya sedikit ya, bukan malah timbangannya diberatin. Pas nyampe di rumah kita timbang, lah ini kurang sekilo, gitu Pak ya. Gara-gara itu maka ibadah kita ditolak oleh Allah, kemudian doa kita enggak bisa naik, dan jasad kita lebih tepat, lebih utama masukin ke dalam apa? Neraka. Nauzubillah. Nah, yang kedua nih, almarhumah Pak ya. Sosok almarhumah nih Pak. Almarhumah ini Pak, boleh dibilang sebagai istri, ibu terbaik. Ya, ibu terbaik. Kenapa Pak? Karena beliau itu, almarhumah ini punya kelebihan membaca Al-Quran. Dan beliau mengajar Al-Quran. Sehingga kalau bini Pak bisa baca Al-Quran, maka anak-anaknya dipastikan bisa Pak. Maka kita kalau nyari bini atau nyari mantu dah ya, kalau sekarang Mak, nyari bini lagi nggak Pak Hamidi? Ya. Jadi kalau nyari bini, poin pertama bini kita bisa baca Al-Quran. Itu poin pertama Pak. Kenapa istri itu harus bisa baca Al-Quran Pak? Karena dia adalah ummul madrasah. Ya, madrasah sekolah pertama buat anak-anaknya. Lakinya dagang dari pagi sampai malam baru pulang. Lah anak siapa yang ngajarin ngaji? Emaknya. Maka kudu cari bini yang bisa baca Al-Quran. Sehingga apa Pak? Anak-anak almarhumah semua Qurannya bagus-bagus. Karena gemblengan dari mana tuh? Dari rumah. Ya, ketika bapaknya pergi tahlil atau mamanya ngaji kemana, ke musola, maka emaknya sudah paling pertama mengajarkan Al-Quran. Nah emang tiap hari Pak, beliau tuh ngajarin Al-Quran buat anak-anaknya, ngajarin Quran juga di majlis taklim.
di Majlis Taklim Nurul Huda itu guru Al-Qur'annya beliau nih almarhum. Apa Pak keuntungan almarhum Pak? 4 keuntungannya. 1, nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan ketenangan buat almarhumah. Jadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan bersama Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Yang penting kan di sini Pak, walaupun utang kita banyak, ya hatinya tenang aja, tenang gitu Pak. Ketenangan itu Pak akan didapat kalau orang itu rajin bersama Al-Quran. Maka harus kita wajibkan diri kita Pak, tiap hari jangan sampai enggak baca Al-Quran. Karena dia akan mendatangkan ketenangan buat kita. Orang hidup itu butuh tenang. Ya, kalau udah tenang, maka kepalanya akan berpikir jernih. Tapi kalau hatinya gelisah, hatinya galau, hatinya selalu nggak pernah tenang, kuncinya orang itu jauh sama Al-Quran. Maka biasakan. Ya. Setelah dia baca, Pak, menjadi kebiasaan. Tiap hari, mau habis subuh kek, mau habis sholat kek, terserah waktunya kita kapan baca Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran tiap hari. Kalau perlu nanti sekian bulan hatam, sekian bulan hatam. Tapi jangan lupa, 1, surah Al-Mulk jangan ditinggal setiap hari. Kenapa surah Al-Mulk, Pak? Al-Mulk itu yang kita baca, tabarakalladzi, itu akan bisa menenangkan kita ketika kita di alam kubur. Siapa yang nenangin kita, Pak? Ya amal kita. Maka surah Al-Mulk jangan pernah ditinggal setiap hari. Yang kedua, surah Yasin. Karena dalam rangka kita menghadiahkan orang-orang tua kita yang sudah di alam kubur. Mereka tiap hari mendapatkan kiriman cahaya. Mereka tiap hari mendapatkan kiriman dilebarkannya kuburannya. Dengan sebab apa? Anaknya tiap hari baca Yasin. Bahkan kemarin Pak ya, waktu lagi taklim malam Sabtu, boleh katanya Pak, baca Quran itu sambil diniatin. Bapak punya masalah apa nih? Lagi ruwet gitu ya. Ya Allah, saya baca Al-Quran ini biar masalah ini keluar, selesai dari masalah ini. Mulai tuh niatin gitu Pak. Ya, baca Al-Quran sambil diniatin biar masalah saya apa tuh? Selesai. Ya, keluar dari masalah. Yang kedua, jangan ditinggalkan juga Pak. Setelah membaca Al-Quran, berdoa. Jangan cukup Shadaqallahul Azim, cium dari Quran. Jangan segitu doang, terusin. Tuh, itu mah orang ada bayarannya. Ya, itu mah bagi 2, mana japlunnya mana. Ya. Pahala apa enggak dijawab? Anak pahala enggak tuh? Alhamdulillah ya. Kalau pahala itu dibayar seikhlasnya. Ya, pahala ada. Tidurnya katanya kagak nyenyak kayaknya. Ya, dah teman urusan Pak Japlun sebentar ya. Jadi yang kedua Pak, ketika habis baca jangan sampai enggak doa. Itu sunnah. Apa doa yang kita baca Pak? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan.
apa-apa yang kita minta. Jadikan Quran itu imam. Jadikan Quran itu hidayah, petunjuk. Jadi kita yang nunjukin tuh beli Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu nur, cahaya. Jadi semuanya terang. Mau usaha terang, mau kesini terang, mau sono terang, mau minjem duit gampang, apa ya? Orang sono mentok, sono gelap, sono susah. Nah, karena tidak pernah baca Al-Quran. Jadi almarhumah ini Pak, poin pertama sudah mendapatkan ketenangan. Ya, dengan sebab karena bersama dengan Al-Quran. Yang kedua Pak, jadi almarhumah di alam kubur tuh udah tenang aja. Ya. Wa ghasyiyat humur rahmah. Jadi almarhumah itu Pak udah diliputi, dikelilingi, Pak, ya, dilindungi oleh apa? Rahmah. Ya, satu rahmah aja Pak, kita alhamdulillah. Apalagi rahmat itu kita dapat setiap kali kita baca Al-Quran. Makanya tadi rahmah gitu, wa hudaw wa rahmah. Jadi orang yang mendapatkan rahmat, ya kasih sayang Allah dan rahmat Allah itu memang selalu kita minta. Dalam hidup ini Pak, karena sebab rahmat Allah, kita bisa kayak gini nih. Bukan karena usaha kita semata. Ya. Indonesia aja Pak, di redaksi teks proklamasi disebutkan apa? Dengan sebab rahmat Allah, Indonesia Pak merdeka. Kita masuk surga juga Pak dengan sebab rahmat Allah. Bukan karena semata-mata ibadah kita, bukan. Ya, jadi jangan pernah sombong kalau puasanya rajin. Jangan pernah sombong kalau baca Al-Qur'annya rajin. Jangan pernah sombong kalau rajin hadir ke majlis taklim. Belum tentu itu akan membuka pintu surga. Pintu surga itu dibuka karena sebab rahmat Allah. Rahmat Allah itu didapat kepada orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Begitu Pak. Ya, jangan dibalik pemahamannya. Saya ini masuk surga karena saya rajin ibadah. Bukan, saya ini masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu didapat karena saya melakukan kebaikan. Apa dalilnya? Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, makanya kita selalu minta, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Nah, itu Pak doanya tuh. Ya Allah, berikan kami dari sisimu rahmat. Ya, orang-orang yang baca Al-Quran ya udah pasti mendapatkan apa? Ghasyiatur rahmah, mendapatkan rahmat. Dan itu membuat almarhumah tenang di alam kuburnya karena dikelilingi oleh rahmat Allah. Yang ketiga, wa khaffathumul malaika. Orang yang selalu bersama Al-Quran dikelilingi para malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat terus bersama orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya, jangan dikira tuh Pak, kalau kita baca Al-Quran, Masya Allah tuh malaikat dekat dengan kita. Nah iya, tergantung malaikatnya dulu. Nah, mau malaikat apa ini dekat? Munkar dan Nakir apa Israel? Nah, pengennya malaikat yang membawa apa tuh? Rahmat, malaikat yang membawa rezeki, malaikat yang membawa kesehatan. Ya, dengan sebab kita selalu bersama Al-Quran. Jadi terus dikelilingi. Makanya kenapa Pak, orang kalau mati dibacain Al-Quran. Tuh, pahalanya banyak. Nah, ya kan? Karena dia tiap hari bacain Al-Quran di mana tuh? Di alam kubur. Orang yang di alam kubur Pak, ketika didoain, ketika diistighfarin, ketika dibacain Al-Quran, siksaannya berhenti dia. Makanya kita kalau mati minimal dia kalau disiksa 7 hari berhenti dah tuh. Minimal gitu Pak ya. Iya. Nah, itu udah tugas anaknya tuh. Supaya siksaannya berhenti, anaknya jangan putus-putus. Minimal tiap habis sholat kirimin istighfar, kirimin Fatihah, kirimin Quran. Niatin
Supaya apa? Kalau seandainya orang tua kita di alam kubur disiksa, siksaannya pada hari itu berhenti. Yang kedua, bukan hanya berhenti, Pak, dihapus dosanya. Yang ketiga, diangkat derajatnya dengan sebab bacaan apa tuh? Al-Quran. Apalagi kalau dianya, Pak, dianya yang udah punya celengan, seperti almarhumah udah punya celengan, ya diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dikelilingin malaikat, tenang, Pak, di dalam alam kubur. Nah, yang keempat, Pak, yang paling spektakuler apa, Pak? Dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah. Nih, ini hamba saya yang rajin baca Al-Quran. Jadi Allah tuh bangga, Pak, dengan orang-orang yang selalu baca Al-Quran. Jangankan kita dibanggain, Pak, sampai sama Allah. Orang tua kita aja bangga sama kita alhamdulillah. Ada guru kita bangga sama kita, alhamdulillah. Bapak disebut-sebut namanya sama presiden, alhamdulillah. Ada timbul rasa bangga. Tapi kebanggaan termahal adalah kebanggaan ketika nama kita di depan makhluk-makhluk Allah disebut nih kayak gini nih, kayak almarhumah. Nah, itulah 4 kelebihan orang yang mendapatkan apa tuh, atau orang yang selalu bersama Al-Quran. Makanya almarhumah ini pengen anak-anaknya seperti almarhumah. Maka kalau bisa ya, kayak Pak Abdul Kafi nih di musolanya itu ya sering ngajarin Al-Quran anak-anak kaplingan ya. Itu nanti ingetin emak tuh, alhamdulillah mak ya, pekerjaanmu kebiasaan baik Bu, saya lanjutkan. Biar dia dapat apa tuh? Pahala. Karena diajarkan oleh ibunya, bisa diajarkan lagi oleh anak-anaknya, muridnya bisa diajarkan lagi, pahalanya terus yang tidak pernah putus. Merantai terus. Bahkan dalam riwayat lain apa? Disebut apa? Orang yang seperti beliau nih. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Manusia terbaik adalah manusia yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Emang itu yang dia bisa, Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya bilang tadi, kudu punya istri bisa baca Al-Qur'an. Ternyata di rumah belum bisa baca Al-Quran, Pak. Nyari yang satu lagi. Lihat. Ya. Alasan terbilang karena lu gak bisa baca Al-Quran, gue nyari yang bisa baca Al-Quran gitu ya. Kalau nggak bisa, Pak, titipin ke guru, ke orang lain untuk diajarkan Al-Quran. Itu sama, Pak. Ya. Bapak tinggal nyari duit, sungguh-sungguh. Duit yang didapat untuk membiayai anak sekolah, untuk membiayai anak baca Al-Quran, itu pahalanya, Pak, infak terbaik dan lebih baik daripada Bapak infak sedekah biasa. Ini Bapak kan kalau lagi ngaji, lagi Jumat kan ada loket tuh ya. Itu bagus nggak tuh kita infak tuh? Infak sama anak yang sedang belajar lebih utama daripada Bapak infak biasa. Makanya kalau sama anak buat sekolah jangan pelit-pelit, karena dia lebih utama, Pak, pahalanya daripada infak Bapak biasa. Ini kadang kalau di sekolah bayaran utang berbulan-bulan nggak dibayar-bayar ya, tapi jariahnya kemana-mana ada gitu ya. Jadi menginfakkan biaya anak belajar lebih afdol, lebih utama daripada Bapak infak biasa. Itu spektakuler, Pak. Makanya kita ketika biaya anak sekolah, biaya jajan, ada nggak yang begini nih kalau kita jajan sama bapaknya? Pak, kita jajan, Pak, jajan. Sono, mamalu, minta mamalu, jangan mau gua mulu, gitu. Ya, kalau kita ada, kita punya, keluarin. Nah, saya bahkan, Pak, kalau lagi transfer anak tuh, sengaja saya hari Jumat. Pokoknya lu gua kasih duit tiap Jumat. Biar jadi Jumat berkah, nilai pahalanya berlipat, kayak infak buat anak, karena dia lebih besar, Pak, pahalanya daripada kita infak biasa. Dan itu biasakan, Pak, tiap Jumat kita kasih anak buat transfer. Ya yarin, kalau ada mah nggak apa-apa, kan infak ya, kan infak. Jadi sama anak jangan pelit-pelit.
gitu ya. Jangan pelit-pelit karena itu infak niatnya. Dan infak itu jauh lebih afdol, lebih utama. Apalagi dia sedang belajar, Pak. Di mana-mana anak kita sedang sekolah ya. Gara-gara kita lambat, entar dia jadi nyopet. Nyolong di asrama di mana. Kenapa nyolong? Karena jajan nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Bapaknya lambat kalau ngasih. Oh, bapaknya pelit ya. Ya. Nah, oleh karena itu ini pelajaran yang luar biasa, Pak, dari sosok almarhumah sehingga putra-putrinya berhasil, Pak. Minimal banget, Pak ya. Baca Al-Qur'annya bagus. Karena orang baca Al-Qur'an bagus, Pak, selamat. Selamat. Minimal itu orang bagus baca Al-Qur'an Fatihah. Fatihah itu minimal bagus, Pak. Harus bagus betul. Kenapa? Kalau ada imam Fatihahnya belum bagus, kita nih jadi makmum, boleh, Pak, memisahkan diri. Jadi syarat imam itu bagus kalau Fatihahnya bagus. Kalau surahnya mak sunnah. Tapi kalau Fatihahnya rukun, Pak. Rukun itu nggak boleh diganti, nggak boleh digabadalkan, harus yang paling terbaik. Makanya paling kagak dulu Guru Muhammad kalau ngajar Fatihah sampai berapa minggu tuh, Pak ya? Iya, besok lu balik lagi Fatihah, besok lu Fatihah. Kalau kata kita, ini kok Fatihah kagak bener-bener sih begitu ya? Karena dia dalam sholat, Pak, rukun. Rukun itu artinya nggak boleh ditinggal. Kalau orang sholat nggak baca Fatihah, maka sholatnya nggak sah. Kalau orang sholat Fatihahnya beledak-beledok, maka dia bisa berbahaya. Ya, kalau kita ngerasa kurang bagus Fatihah kita, lebih baik dia orang lain suruh imam. Begitu, Pak. Karena lebih enak makmum, Pak, daripada imam. Kalau makmum itu ibarat orang kayak diurut. Enakan ngurut apa kan diurut? Nah, enakan diurut, Pak. Ya kan? Itu cuma dengerin doang. Imam lagi baca, kita denger, pasang kuping kita, fastami'ulah, begitu kan ya? Dalilnya suruh dengerin bacaan imam, dengerin makmum, pahalanya sama. Kalau dipakai sholat, sholatnya berdiri, satu huruf 100 kebaikan. Dia yang baca, kita yang dengerin, pahalanya sama, Pak. Qul huwallahu ahad. Qul aja udah 2 huruf, satu hurufnya 100 kebaikan. Qul aja udah dapat 200 kebaikan. Bagaimana kalau sampai dia lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya di dalam sholat itu bacaan surah hukumnya sunnah. Sunnah itu, Pak, keuntungan tambahan. Semakin panjang, semakin banyak sunnah kita baca, maka semakin banyak pahala bonusnya. Keuntungan semakin banyak. Jadi beda orang yang sholat habis Fatihah kulli sama kulhu, beda dengan Al-Baqarah sama Yasin. Ya, Pak ya? Saya nggak hafal surah Al-Baqarah, tapi saya pengen dapat panjang banyak. Nggak apa-apa, Pak. Rakaat pertama kuliahnya 200 kali, kulhunya 100 kali. Iya, boleh, nggak apa-apa, boleh itu. Boleh. Karena yang dihitung per huruf, bukan panjangnya surah. Nah, bapak-bapak besok kalau sholat malam ya, sholat tahajud, pengen lama, emang hafalnya kuliah sama kulhu, ya udah kuliahnya baca 50 kali, kulhunya 50 kali, waladolin amin, kulhu 50 kali kata bapak. Ya, bukan kulhunya. Makanya kan saya pernah bilang tuh, Pak, dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, kalau sholat tahiyat masjid hari Jumat itu kan sunnahnya menurut beliau, Pak, 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat pertama setelah baca Fatihah baca kulhu 50 kali. Jadi 4 rakaat berapa? 200 kali. Nah, iya, datangnya dari jam 8:30. Nah, orang datangnya udah jam 12 kurang 1/4 ya. Dia lagi baca kulhu sampai 50 kali. Sama yang ngajarin tuh Ajinno katanya gitu. Ya bukan, datangnya udah apa? Udah 11:30. Makanya orang dulu itu kalau sholat Jumat datangnya apa tuh? Jam 9 udah datang. Karena tahiyat masjidnya 4 rakaat, 1 rakaatnya 50 kulhu. Kulhu begitu, Pak ya. Nah, itu dah yang mana kita bisa kita praktekin. Paling kagak, Pak ya. Kalau Bapak datang mamanya 11:30, kan masih ada waktu tuh 15 menit lagi azan Jumat.
ya udah baca tuh kulhu sebanyak-banyaknya. Segitu kita bisa. Pokoknya bisa 20 ya 20 gitu ya. Jangan waktunya panjang, waktunya pendek sama baik. Waktu pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, udah gitu doang, salam udah. Begitu naruh posisi tidur, kan ya. Nah, habis makan dari rumah jam setengah 12. Nah, itu salah satu amalan supaya kita mendapatkan ketenangan karena sebab Al-Quran yang kita baca. Nah, mudah-mudahan malam ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nasihat dari almarhum dan almarhumah, dan mudah-mudahan anak-anaknya ya, putra-putrinya istiqomah Pak. Istiqomah haulnya. Haul ini kan Pak kiriman doa setahun sekali. Jadi ada kiriman yang setahun sekali, ada yang setiap bulan sekali, ada yang minggu sekali, ada yang tiap hari. Tiap hari itu Fatihah, Yasin, begitu tiap hari itu kita kirimin ya. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan almarhumin, almarhumat yang dihaulkan semuanya Allah sampaikan apa yang kita baca. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah anta qabbalana bihi da'awna wa tu'afirana ma kana anzil lana wa anta allati wa'adtahu wa anta al mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.